Pelajari cerita pengusaha yang sukses luar biasa. Kewirausahaan adalah sesuatu yang beresiko, tetapi berpotensi menguntungkan. Menurut kursus online Entrepreneurship Essentials, 50% startup bertahan 5 tahun, dan hanya 25% bertahan 15 tahun. Selain Amazon.com atau Uber, tidak banyak perusahaan yang bisa diingat oleh banyak orang, kata Profesor Harvard Business School, William Shulman, dalam Entrepreneurship Essentials. Jadi, apa yang membedakan usaha yang sukses dari yang gagal? Ketika sebuah perusahaan berhasil, itu karena ia telah menemukan dan mengambil langkah yang benar di sepanjang jalan, kata Shulman. Mereka telah berhasil menemukan cara untuk mewujudkan customer value. Jika kalian sedang menjalani kewirausahaan atau berada di tahap awal usaha, penting untuk belajar dari orang lain untuk menghindari kesalahan dan dapat membuat keputusan yang berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan. Berikut adalah kisah-kisah pengusaha sukses untuk menginspirasi perjalanan kewirausahaan kalian. 4 cerita pengusaha sukses. 1. Adi Dassler dari Adidas. Beberapa brand terbesar saat ini dimulai dengan awal yang sederhana. Dan tidak ada yang mewujudkannya lebih baik dari pendiri Adidas, Adolf Dassler. Karir pembuatan sepatu Adi Dassler dimulai di kamar mandi ibunya di sebuah kota kecil di Bavaria, Jerman. Di sanalah Dassler mulai mendesain dan membuat sepatu dan memutuskan bahwa ia ingin membuat sepatu olahraga terbaik untuk para atlet. Meskipun ada banyak pembuat sepatu pada saat itu, Dassler berkomitmen untuk tampil menonjol di pasar dengan mengumpulkan feedback dari para atlet tentang apa yang mereka cari dari sebuah sepatu. Pain point apa yang dapat diperbaiki, dan apa yang mereka rasakan tentang model awalnya. Feedback ini memungkinkan Dassler membuat sepatu atletik yang sangat dihargai oleh pelanggannya dan memberinya legitimasi ketika ia mendaftarkan Adidas Sport Shoe Fabric pada tahun 1949 pada usia 49 tahun. Pada tahun yang sama, Adi Dassler mendaftarkan sepatu pertama Adidas dengan ciri khas 3 garis, yang kemudian menjadi ikonik sepanjang masa. Visi Dassler untuk menciptakan sepatu terbaik bagi para atlet terbukti dengan sendirinya pada tahun 1954, ketika tim sepak bola nasional Jerman memenangkan final Piala Dunia melawan Hungaria. Tentunya, mereka mengenakan model sepatu bergerigi Adidas yang baru. Kemenangan luar biasa ini terdengar di seluruh dunia selama beberapa dekade mendatang, kata Adidas di situs websitenya. Dan itu membuat nama Adidas dan pendirinya terkenal sebagai brand terbaik di kalangan pesepak bola di seluruh dunia. Sejak saat itu, Adidas tumbuh menjadi merek internasional yang terkenal dengan pakaian atletik berkualitas tinggi. Oleh karena itu, pentingnya mendengarkan pelanggan tentang impian, kebutuhan, dan masalah mereka menjadi faktor yang sangat penting untuk mensukseskan sebuah bisnis. Rahasia kesuksesan Adi Dassler memiliki unsur tambahan pribadi. Ia bertemu dengan para atlet, mendengarkan dengan cermat apa yang mereka katakan, dan terus-menerus mengamati apa yang dapat ditingkatkan atau bahkan diciptakan untuk mendukung kebutuhan mereka. Sejak awal, para pemain sepak bola atau pengguna sepatu Adidas sangat mempercayai kualitas sepatu Adidas dan komitmen dari foundernya. 2. Whitney Wolfe dari Bumble. Setelah keluar dari perusahaan aplikasi kencan Tinder dan abusive relationship pada tahun 2014, Whitney Wolfe Herd terinspirasi untuk menciptakan pengalaman kencan yang memperdayakan wanita. Wanita telah mewujudkan banyak kemajuan di tempat kerja dan membuka koridor kekuasaan. Namun, dinamika gender dalam kencan dan romansa masih tampak ketinggalan zaman, tulis Wolfe di situs web Bumble. Saya berpikir, bagaimana jika saya bisa membalikannya? Bagaimana jika wanita mengambil langkah pertama dan mengirimkan pesan pertama? Wolfe bersama dengan salah satu pendiri aplikasi kencan Badoo, Andrew Andreeff, dan mantan karyawan Tinder, Chris Gulsivsky dan Sarah Mike,
merancang aplikasi kencan yang mengharuskan wanita mengambil langkah pertama dalam lingkungan heteroseksual. Brand tersebut launching sebagian besar di kampus-kampus dan aplikasinya mencapai 100.000 unduhan di bulan pertama. Seiring bertumbuhnya basis pengguna, Wolfheart tetap menjadi pendukung besar untuk kesetaraan gender dan pencegahan pelecehan seksual. Dengan itu, ia membangun fitur dalam aplikasi yang memblokir ujaran kebencian dan menggambarkan gambar yang tidak pantas. Wolfheart dan timnya juga melobi negara bagian Texas, tempat perusahaan itu berkantor pusat, untuk mengesahkan undang-undang yang melarang pengiriman foto cabul yang tidak diminta, dan berhasil disahkan pada 2019. Saya berdedikasi untuk membantu memajukan kesetaraan gender dan mengakhiri misogini yang masih mengganggu masyarakat, tulis Wolfheart dalam sebuah surat kepada pengguna Bumble. Ia kemudian menambahkan, "Saya ingin koneksi dalam Bumble menjadi bermakna dan sehat." Kisah Wolfheart bisa dijadikan pengingat untuk menggunakan hidup kita sendiri sebagai inspirasi bisnis dan menggunakan alasan pribadi untuk membedakan produk dan brand kita di pasar yang sudah saturated. 3. Melanie Perkins dari Canva. Pada tahun 2007, Melanie Perkins bekerja paruh waktu sambil belajar di Perth, Australia, mengajar siswa cara menggunakan perangkat lunak desain desktop. Perangkat lunak itu mahal, rumit, dan membutuhkan instruksi selama 1 semester untuk mempelajari cara menggunakannya. Mendorong Perkins untuk bertanya, apakah ada cara agar ini bisa lebih sederhana dan lebih murah. Tujuan Perkins untuk membuat alat desain online yang terjangkau dan sederhana pada awalnya ditolak oleh lebih dari 100 investor. Baru setelah 3 tahun dalam proses promosinya, Canva menerima investasi pertamanya. Perkins menganggap investasi ini berawal dari perubahan dalam strategi pitching-nya. Ia mulai dengan masalah apa yang ingin dipecahkan oleh Canva. Banyak orang bisa kewalahan menggunakan Photoshop, kata Perkins dalam sebuah wawancara untuk Inc. Penting untuk menceritakan kisah kesulitan konsumen menggunakan suatu produk, karena jika audiens atau investor tidak memahami masalahnya, mereka tidak akan mengerti solusinya. Saat ini, 60 juta pelanggan menggunakan Canva untuk membuat desain di 190 negara. Kisah Perkins mencerminkan pentingnya mengkomunikasikan nilai ide bisnis secara efektif, serta kegigihan dan keuletan sangat diperlukan untuk kesuksesan wirausaha. 4. Neil Blumenthal, Dave Gilboa, Andy Hunt, dan Jeff Rader dari Warby Parker. Salah satu contoh yang disebutkan dalam Entrepreneurship Essential adalah perusahaan kacamata online inovatif Warby Parker. Pada tahun 2008, mahasiswa MBA Wharton Blumenthal kehilangan kacamatanya. Ia enggan membeli sepasang baru karena harganya sangat mahal. Ia juga tidak mau mengunjungi toko kacamata. Ide itu datang kepadanya di tengah malam, dan ia mengirim email kepada 3 temannya, Gilboa, Hunt, dan Ryder, dengan menuliskan mengapa kita tidak memulai perusahaan online untuk menjual prescription kacamata dengan harga terjangkau. Mereka mulai bekerja, dan Warby Parker diluncurkan tepat setelah 4 pendiri lulus dengan gelar MBA mereka pada musim semi 2010. Sampai GQ menghubungi Blumenthal untuk menulis artikel yang akan diterbitkan pada 15 Februari tahun itu. Para pendiri mempercepat proses mereka dan meluncurkan situs web Warby Parker pada hari yang sama ketika artikel itu dicetak. Artikel itu menyebut Warby Parker the Netflix of eyewear. Artikel tersebut banyak menarik pelanggan ke situs tersebut. Satu kesalahan para pendiri adalah mereka lupa menambahkan fitur fungsionalitas terjual habis atau sold out di situs web. Daftar waitlist untuk kacamata Warby Parker pun bertambah menjadi 20.000 orang, dan perusahaan mencapai target penjualan tahun pertamanya dalam 3 minggu. Ini adalah momen panik, tetapi juga merupakan peluang besar bagi kami untuk menyediakan layanan pelanggan yang luar biasa dan menulis email yang dipersonalisasi untuk meminta maaf dan menjelaskan, kata Blumenthal dalam sebuah wawancara untuk Inc. Beberapa hal yang membedakan Warby Parker dari pasar kacamata lain yaitu 1. Model online-nya.
Cara baru dalam mendistribusikan produk membantunya menembus industri pasar yang stagnan. 2. Harganya terjangkau. Sepasang bingkai Warby Parker dengan lensa beresep berharga $95, jauh lebih murah daripada merek lain pada saat itu. 3. Program uji coba di rumah. Ini memungkinkan pelanggan untuk mencoba 5 pasang kacamata dan mengirim kembali pasangan yang tidak ingin mereka beli. 4. Komitmennya untuk memberi. Untuk setiap kacamata yang dibeli, Warby Parker menyumbangkan sepasang kacamata kepada seseorang yang membutuhkan. Warby Parker menyumbangkan sebanyak kurang lebih 1 juta kacamata pada tahun 2019 dan terus menjadi contoh inovasi di pasar yang ada. Cerita berikutnya adalah kesuksesan Shopify dan 5 hal penting dari kisah kesuksesannya. Untuk bisnis seperti Shopify, pelanggan berada di garis depan, dan itu yang membedakan dan merubahnya menjadi perusahaan startup bernilai jutaan dolar. Awal idenya hanya menjual papan seluncur online, kemudian menjadi perusahaan besar yang kantornya terletak di salah satu menara di Ottawa. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah sukses Shopify? 1. Mereka mempersempit pain point. Untungnya, salah satu pendiri Shopify adalah seorang pengembang perangkat lunak. Dengan adanya software engineer, ini membuat langkah mereka lebih mudah. Pada dasarnya, para pendiri, Toby Luth, Daniel Weinand, dan Scott Luke ingin menjual papan seluncur salju sebagai pihak ketiga secara online, tetapi tidak dapat menemukan alat untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi, mereka membuatnya. Dengan memahami masalah yang mereka alami sebagai bisnis kecil di dunia e-commerce, mereka membuat produk yang memecahkan masalah yang mereka sendiri alami. Setelah itu, pemilik bisnis lain yang berbagi masalah yang sama memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan produk mereka. 2. Mereka menjadikan aksesibilitas sebagai bagian dari merek mereka. Dengan memulai bisnis kecil yang hanya mencoba menjual sesuatu secara online, para pendiri Shopify yakin bahwa kehadiran bisnis kecil di dunia entrepreneur yang besar akan menjadi hal yang sulit. Jadi aksesibilitas menjadi landasan dari seluruh brand mereka. Meskipun menerapkan model bisnis yang menonjol dan mereka memiliki klien besar seperti Gatorade, CrossFit, dan Wikipedia, Shopify ingin menjadi tempat di mana rata-rata orang bisa mendirikan bisnis mereka sendiri dan berkembang. Mereka juga membuat fitur-fitur user-friendly bagi mereka yang ingin membuat website, dengan memberikan banyak tema dan penyesuaian, petunjuk, dan fact, frequent asked question, panduan memulai, dan blog untuk menolong mereka yang mungkin tidak memiliki latar belakang software engineering. Untuk pertama kalinya, dengan Shopify, orang yang sebelumnya belum pernah menjual apapun secara online, sekarang mereka memiliki tools dasar yang mereka butuhkan untuk mendirikan toko e-niaga yang sukses. 3. Mereka memiliki fokus yang berpusat pada klien. Saat ini, pelanggan mungkin tidak selalu benar, tetapi pengalaman mereka tetap penting. Shopify menyadari bahwa sistem bergaya POS tradisional tidak memotivasi klien mereka untuk menghasilkan lebih banyak penjualan. Kalau kalian mengambil persentase dari setiap penjualan yang pelanggan hasilkan, mengapa dengan cara demikian? Sebaliknya, Shopify menciptakan sistem dengan membantu pelanggan menghasilkan lebih banyak uang melalui proses berlangganan. Semakin besar pelanggan yang berlangganan, semakin kecil biaya transaksi. Dengan begitu, semua orang menang dan pengguna Shopify termotivasi dan sukses. Alih-alih menahan kumpulan bakat yang antusias ini dan mengukir keuntungan untuk diri kami sendiri, kami telah mendukung mitra kami dan menyelaraskan minat mereka dengan kepentingan kami, kata Toby Luke. Shopify juga menyadari bahwa setiap toko itu unik dan tidak setiap langganan sesuai dengan kebutuhan setiap bisnis. Mereka akhirnya menambahkan sebuah sistem sehingga pedagang dapat memilih alat yang benar-benar mereka butuhkan untuk menjalankan bisnis mereka. 4. Mereka terus berevolusi. E-commerce adalah dunia yang berkembang pesat. Itu berarti bisnis yang tidak beradaptasi mati atau diambil alih oleh perusahaan besar. Sejak awal, Shopify telah bekerja untuk beradaptasi dan berkembang dengan dunia penjualan online.
Mereka telah menambahkan aplikasi, lebih banyak alat, penyesuaian, dan sistem pembayaran yang efektif, dan telah meluncurkan banyak desain. Mereka baru saja pindah ke dunia penjualan offline untuk memperluas basis klien mereka. 5. Berhasil dari mulut ke mulut. Awalnya, Shopify dibuat sebagai Snow Devil untuk menjual papan seluncur salju. Ketika situs mereka keluar dan mereka mulai berbagi platform dengan pengusaha lain di jaringan mereka, ada ketertarikan langsung dan tak terbantahkan. Dari sana, mereka membangun basis pengguna Shopify yang sederhana namun berkembang sebelum akhirnya menerima cek senilai $250.000 dari angel investor untuk melanjutkan pengembangan dan ekspansi mereka. Kisah selanjutnya mengenai pengusaha sukses yang usahanya dimulai di ruang tamu dan garasi. Untuk mencapai apapun dalam hidup, kita harus mengambil risiko gagal total dan spektakuler. Kisah-kisah orang kaya yang paling menginspirasi, namun dalam bayang-bayang setiap usaha yang sukses, ada usaha yang gagal. Dari penawaran produk yang buruk hingga berinvestasi pada anggota tim yang salah, ada banyak alasan mengapa 20% bisnis gagal di tahun pertama dan 60% dalam 3 tahun pertama peluncurannya. Meskipun setiap pendiri bisnis memiliki pendapatnya sendiri tentang apa yang mendasari kesuksesan mereka, waktu atau timing yang diselaraskan dengan komitmen yang teguh seringkali dijadikan faktor yang diremehkan dan tidak diperhitungkan. Jika kita pernah mendapati diri kita berpikir bahwa karena kita tidak memiliki sumber daya keuangan atau kantor yang memadai, coba pikirkan lagi. Banyak perintis terkuat di dunia memulai usaha mereka di garasi terlantar yang tidak sesuai dengan visi dan ambisi besar pendiri mereka. Biarlah kisah-kisah ini menjadi pengingat akan pentingnya akal dan tujuan saat mempertimbangkan usaha bisnis apapun. Contoh dari pendiri yang berawal dari tempat yang sederhana adalah 1. Canva. Melanie Perkins dan Cliff O'Bridge, pendiri Canva, baru-baru ini dinobatkan sebagai pemuda Australia terkaya di bawah usia 40 tahun dengan kekayaan bersih gabungan sebesar 11, miliar US dollar. Dengan lebih dari 60 juta pengguna saat ini, pasangan ini jelas memiliki ide yang mengubah permainan pasar ketika mereka pertama kali meluncurkan perusahaan perangkat lunak desain grafis pada tahun 2013. Saat mengajar desain di The University of Western Australia, Perkins menemukan ide untuk memperkenalkan alat perangkat lunak yang lebih mudah digunakan orang untuk proyek mereka. Siswa akan mengambil 1 semester penuh hanya untuk mempelajari bagaimana merancang sesuatu, kenangnya. Ruang tamu ibunya yang diubah menjadi kantor pasangan itu untuk bisnis pertama mereka, buku tahunan Fusion yang ditargetkan ke sekolah-sekolah dan kemudian tumbuh menjadi bisnis bernilai jutaan dolar yang kita kenal sekarang. Dengan bantuan hibah pemerintah dan angel investor, Canva dapat memulai dengan dukungan total 2,1 juta US dollar. Namun, butuh perjalanan ke Silicon Valley dan lebih dari 100 penolakan untuk mencapainya. 2. Amazon. Dengan perkiraan kekayaan bersih sebesar 140 miliar US dollar, Jeff Bezos, pendiri dan ketua eksekutif Amazon, memilih untuk meluncurkan toko buku online-nya pada saat kritis munculnya internet. Saat itu, awal 90-an, Amazon.com baru beroperasi selama 2 bulan tetapi telah mengumpulkan penjualan sebesar 20.000 US dollar dari pelanggan yang berbasis di lebih dari 45 negara. Itu tidak buruk untuk startup yang dihosting di garasinya. Pada tahun 1998, Bezos telah memperluas penawarannya untuk menyertakan permainan komputer dan musik karena niatnya selalu menyederhanakan penjualan online untuk pelanggan melalui teknologi. Nyaman dan terjangkau, sekitar 1,3 juta produk ditambahkan setiap hari ke situs e-niaga global dan dengan jaringan pengiriman drone, truk, dan pesawat kargo yang kompleks, kita dapat mengharapkan barang kita tiba bahkan pada hari Minggu pagi. 3. Salesforce. Terlepas dari etosnya untuk secara konsisten memberi kembali sebelum menerima, Salesforce mendapatkan total pendapatan tahunan sebesar 36,4 miliar US dollar pada Januari 2022. Dan filantropi dapat hidup berdampingan tanpa kehilangan satu nilai pun.
Pada bulan Maret 99, perusahaan ini dimulai di sebuah apartemen satu kamar di San Francisco dengan 4 perintis, termasuk Benioff, disertai dengan poster Dalai Lama dan Albert Einstein yang mengawasi kemajuan mereka. Pada November 99, Salesforce memiliki 10 karyawan dan kantor baru di downtown San Francisco. Saya langsung menyukainya karena ada lumba-lumba yang menghiasi gedung, dan saya menganggap ini sebagai pertanda positif karena saya telah mengembangkan ide untuk Salesforce.com saat berenang bersama lumba-lumba di Hawaii. Jelas Mark Benioff. Di tahun 2022 dan model Software as Service atau SaaS, Benioff telah mengubah cara aplikasi bisnis dibuat dan dijalankan. 4. Klarna. Lahir dari orang tua Polandia yang beremigrasi ke Swedia, Sebastian Siemiatkowski, salah satu pendiri Klarna, mendidik dirinya sendiri melalui buku bisnis Richard Branson sejak usia 12 tahun. Sebelum Siemiatkowski membangun Klarna, rival Swedia untuk PayPal, ia bekerja di Burger King. Bahkan ketika saya membalik burger di Burger King, saya selalu memikirkan bagaimana saya bisa memberikan layanan terbaik dan membuat hidup orang sedikit lebih mudah. Kenang Siemiatkowski. Saat ia bersekolah di Stockholm School of Economics, ia bermitra dengan Niklas Adalbert, salah satu rekan kerja Burger King, dan Victor Jacobson untuk mendapatkan ide Klarna. Sementara siswa lain sedang mempersiapkan diri untuk kehidupan korporat dengan gaji penuh waktu, co-founder memutuskan untuk mengambil resiko. Awalnya, Klarna diluncurkan di kamar asrama Universitas Siemiatkowski. Kami mempresentasikan ide kami di kalangan inovator, dan mereka berkata, lupakan saja, itu tidak akan pernah berhasil, jelas Siemiatkowski. Namun, mereka tetap melanjutkan dan berhasil mendapatkan lebih dari 500 juta US dollar dari investor sejak saat itu. Apa rahasia kesuksesan mereka saat itu? Kami berusaha keras untuk bertindak seperti bank. Ia merenungkan apa yang akan mereka lakukan agar dianggap serius. Kami akan berkeliling dengan jas, memastikan kartu nama kami terlihat profesional. Penting bahwa nomor telepon kami diakhiri dengan banyak OS, sehingga terlihat seperti ada papan tombol. 5. Adore Beauty. Pengecer kosmetik pertama di Australia yang menjual secara eksklusif secara online adalah Adore Beauty. Sebuah ide bisnis yang digagas oleh co-founder Kate Morris yang saat itu bekerja di counter Clarins di sebuah department store. Ketika kalian berbicara tentang produk yang seharusnya membuat kalian merasa percaya diri, pengalaman berbelanja membuat semua orang merasakan hal yang sebaliknya, kata Morris pada Mamma Mia pada tahun 2018. Meskipun saat ini perusahaan bernilai 280 juta US dollar, pada tahun 2000, Morris dan rekannya James Hyde membangun situs e-niaga di garasi rumahnya di Melbourne. Pada hari-hari awal peluncuran bisnis, Morris ingat bahwa banyak merek kosmetik besar enggan mengadopsi e-niaga dan pendanaan bisnis itu menantang. Itu sangat sulit. Saya pikir mereka benar-benar belum siap untuk mengadopsi e-niaga sebagai cara baru dalam melakukan sesuatu, katanya. Pertama-tama, ia berpaling ke ayah pasangannya untuk mendapatkan pinjaman. Cukup untuk membiayai pembangunan situs web dan berinvestasi dalam beberapa saham untuk dijual kepada pelanggan. Saya hanya harus menjadi sangat kreatif untuk membuat setiap dolar terbentang sejauh mungkin, sehingga saya dapat terus mendanai bisnis melalui arus cash, katanya. Morris mengkaitkan kesuksesannya dengan kemampuan untuk menerapkan dirinya sendiri. Faktanya adalah bahwa ide tidak begitu penting dibandingkan dengan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaannya, ujarnya. 6. Atlassian. Pada tahun 2002, dua lulusan universitas yang berbasis di Sydney, Mike Cannon-Brookes dan Scott Farquhar, mengeluarkan kartu debit sebesar 7.000 US dollar untuk memulai awal mereka. Kami membuat versi pertama produk kami saat bekerja di garasi, bahkan sebelum kami memiliki kantor pertama kami, ungkap Farquhar.
Pasangan itu berusia 22 tahun pada saat itu, dan misi mereka adalah untuk mendapatkan penghasilan yang setara dengan teman-teman mereka yang bekerja di perusahaan konsultan besar. Di tahun 2022, raksasa teknologi Australia ini memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 100 miliar US dollar. Dengan fokus untuk membangun portfolio produk yang bereputasi dan terjangkau, anggaran pemasaran dan penjualan mereka kurang dari 20%. Saat ini, basis pelanggan Atlassian meliputi Microsoft, Oracle, Toyota, Amazon, dan Shell, memungkinkan bisnis ini untuk mengelola tugas, berkolaborasi, dan melacak bug. 7. Alibaba. Jika ada yang tahu penolakan, itu adalah individu terkaya di Cina dan panutan bagi pengusaha pemula, Jack Ma, pendiri kerajaan Iniaga Alibaba. Ia diduga berulang kali gagal mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah dan usaha awalnya gagal. Jadi bagaimana Ma bisa mengatasi kemunduran ini? Kurasa kita harus membiasakan diri. Kami tidak sebaik itu, katanya. Setelah kunjungannya ke Amerika Serikat pada tahun 1995 untuk mengerjakan proyek pemerintah, Ma kembali ke Cina dengan misi melihat warga Cina menggunakan internet, karena ia telah menemukan World Wide Web untuk pertama kalinya. Pada usia 31, Jack Ma tidak memiliki pengalaman coding atau penjualan dan mendapatkan pendanaan dan kepercayaan di pasar Cina pada awalnya merupakan perjuangan. Tetapi yang ia miliki adalah sekutu yang ia bujuk untuk membantu mendanai dan bergabung dengannya dalam perjalanan startupnya. Pada tahun 99, saya mengumpulkan 18 orang di apartemen saya dan berbicara kepada mereka selama 2 jam tentang visi saya. Semua orang menaruh uang mereka di atas meja dan pada akhirnya memberi kami 60.000 US dollar untuk memulai Alibaba, jelasnya. Mengaku pada dirinya sebagai orang buta yang menunggangi harimau buta, Jack Ma memutuskan untuk tidak mengikuti model bisnis orang lain dan fokus pada produk berkualitas yang dapat diperoleh pelanggan hanya dengan mengklik tombol. Namun, meskipun mudah untuk berasumsi bahwa Alibaba selalu sukses, ada banyak kesulitan di sepanjang jalan. Salah satunya adalah perusahaan tumbuh terlalu cepat dan yang lainnya adalah pertanyaan tentang bagaimana menghasilkan keuntungan dari keanggotaan gratis. Ketika Anda masih kecil, Anda harus sangat fokus dan mengandalkan otak Anda, bukan kekuatan Anda, kata Jack Ma. 8. Google. Selama pertemuan pertama mereka di Universitas Stanford, Larry Page dan Sergey Brin dikabarkan tidak banyak bersepakat. Namun, setahun kemudian, kedua mahasiswa tersebut mulai membangun mesin pencari di kamar asrama mereka yang mereka beri nama Backrub, yang akhirnya berganti nama menjadi Google. Page merancang sistem yang dapat mendeteksi perilaku penautan halaman yang kemudian dapat diberi peringkat menggunakan algoritma PageRank yang dibuat sendiri oleh keduanya. Google, nama yang terinspirasi dari istilah matematika, pertama kali diluncurkan di jaringan pribadi Stanford sebelum pengusaha dan investor Andy Bechtolsheim menulis cek senilai $100.000 Amerika Serikat kepada Brin dan Page yang hanya berhasil memindahkan kantor mereka ke sebuah garasi di pinggiran kota California yang dimiliki oleh CEO YouTube Susan Wojcicki. Wojcicki yang pada saat itu adalah seorang pelajar dan pemilik rumah menyewakan garasinya kepada co-founder Google, menghasilkan situasi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pada awal tahun 2000-an, lebih dari 1.000 orang tenaga kerja perusahaan pindah ke kantor pusat Googleplex yang terkenal di Mountain View, California, dari mana Google terus mengirimkan produk yang digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Sekian video kali ini. Kalau kamu suka dengan konten seputar bisnis, jangan lupa subscribe, karena kami akan membahas lebih banyak lagi topik seputar bisnis dan manajemen perusahaan. Semoga kamu suka video ini. Jangan lupa di like dan tekan tombol notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.